hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam acara KPW pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita akan bicara tentang kita dimeteraikan oleh Roh Kudus untuk memuji kemuliaan namanya. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus untuk memuji kemuliaan namanya. Diambil dari Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah.
untuk memuji kemuliaan namanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang indah ini saya berbicara di depan perumahan dokter Rumah Sakit Baptis Kediri. Perumahan ini dekat sekali dengan rumah sakit sehingga dokter ketika on call dan dapat panggilan hanya berjalan kaki 5 menit sudah sampai di Rumah Sakit Baptis Kediri. Mengapa perumahan ini dibangun dekat dengan rumah sakit? Supaya dokter secara full bisa melaksanakan tugas pelayanannya. Karena ketika rumah sakit ini didirikan oleh para dokter datang ke sini bukan untuk mencari keuntungan, bukan untuk mencari materi, bukan untuk mencari uang, tetapi untuk mencari jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, para dokter itu secara khusus memfokuskan diri untuk melaksanakan pelayanan medis khusus di Rumah Sakit Baptis Kediri dan tidak praktek di mana-mana. Mengapa? Karena memang untuk itulah mereka telah menggibahkan hidup dan profesinya untuk melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan melalui Rumah Sakit Baptis Kediri, supaya setiap jiwa yang datang mempercayakan diri mendapatkan sentuhan dan kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang patut menjadi teladan. Mengapa dokter itu bisa melakukan hal demikian? Karena mereka sadar bahwa sejak mereka menerima Injil Yesus Kristus, yaitu kekuatan Allah yang memberikan keselamatan kepada mereka, mereka kemudian memberikan diri hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkannya, memberikan diri hidupnya untuk melayani Dia sesuai dengan profesi yang dianugerahkan oleh Tuhan kepadanya. Nah, mereka adalah dokter-dokter profesional yang melaksanakan tugas misionari secara profesional, yang hatinya untuk Allah, hatinya untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mereka telah menerima Injil Yesus Kristus dan mereka telah menggibahkan hidupnya sepenuhnya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus dengan atau melalui profesi yang dimilikinya, yaitu di bidang medis, di bidang kesehatan, untuk mengobati, untuk memberikan sentuhan kasih sayang kepada orang-orang yang dipercayakan kepada mereka semuanya. Sesuai dengan bahasan kita pada malam hari ini, bahwa kita sejak kita mendengar Injil Yesus Kristus, yaitu kekuatan Allah yang mendatangkan dan memberikan keselamatan, maka sejak saat itulah kita telah mendapatkan jaminan yang pasti, yaitu menerima seluruh bagian yang dijanjikan oleh Allah dalam kehendak Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, bagaimana Allah memelihara dan menjaga kita supaya keyakinan kita, iman kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus sampai titik darah penghabisan. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini mengatakan bahwa sejak kita percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, Allah memelihara iman kita dengan memeteraikan iman kita ini oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memeteraikan iman kita, maka secara sah kita ini sebagai pribadi-pribadi yang telah ditentukan oleh Allah untuk mengalami, menerima, menikmati seluruh kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, berarti secara sah kita ini menjadi milik Allah yang hidup di dalam perjanjian yang telah Allah buat bagi kita di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus memastikan kita bahwa kita ini adalah sah milik Allah, dan kita ini juga adalah sah untuk mengenyam, menikmati, memperoleh seluruh bagian yang dijanjikan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu karya keselamatan Allah oleh kerelaan kehendaknya. Itulah kasih karunia Allah yang besar untuk saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku. Lalu yang ketiga, seringkali ada pertanyaan, Pak Pendeta, ABC itu dulu setia sekali, tapi sekarang mengapa dia tidak lagi pergi ke gereja? Mengapa tidak lagi dia melayani Tuhan? Mengapa dia justru mundur? Mengapa justru dia sekarang menjadi orang yang tidak lagi menjadi bagian dari gereja? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya tidak semua orang yang mengatakan aku percaya itu betul-betul keyakinan imannya itu lahir dari dalam dirinya sendiri. Pada saatnya orang itu sendiri yang akan membuktikan kesungguhan, kebenaran,
iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi sesungguhnya kalau betul-betul kita memberikan diri hidup kita dan percaya pada Yesus Kristus, maka sejak saat itu kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sejak saat itu kita sah menjadi orang yang menerima anugerah Allah untuk menerima semua bagian yang dijanjikan oleh Allah kepada kita semuanya, yaitu mendapat bagian segala berkat rohani dalam surga, ditentukan sejak semula sebagai anak Allah, dan kita juga memperoleh pengampunan dari segala dosa-dosa kita. Mengapa Allah berkenan menyatakan kerelaan kehendaknya, kasih karunia-Nya kepada kita di dalam Yesus Kristus, supaya semua orang tahu betapa besar anugerah Allah kepada kita, sehingga kita semuanya mengagumi Allah oleh karena kasih karunia-Nya yang besar. Kemudian mengapa Allah begitu luar biasa menyatakan kasih-Nya kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kita menjadi milik-Nya seperti rancangan semula, supaya hidup kita menjadi puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu setiap kita selalu menjaga diri hidup supaya kita selalu memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang selanjutnya di sini dijelaskan kepada kita, pertama, sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, kita sah menjadi milik Allah dan sah sebagai orang yang mendapatkan bagian segala berkat rohani dalam surga, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kemudian yang selanjutnya, kita dipelihara, dijaga oleh Roh Kudus. Kita dipelihara, dijaga oleh Roh Kudus. Providensia Allah Bapa di dalam dan kepada kita orang-orang percaya dinyatakan oleh Allah di dalam pimpinan, penyertaan, bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menjaga iman kita, memelihara semangat kita, antusias kita, api iman kita kepada Dia, sampai kita, dikatakan di sini, sampai kita menjadi milik Allah, atau sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan, yaitu menjadi milik Allah, sampai kita secara sempurna menikmati segala yang dijanjikan oleh Allah, yaitu ketika kita telah meninggalkan dunia ini dan kita bersatu dengan Allah di dalam surga, sampai kita sempurna memperoleh seluruh yang dijanjikan oleh Allah, dan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Mengapa Roh Kudus bekerja berkarya demikian rupa di dalam kehidupan kita? Oleh karena kasih Allah yang begitu besar. Nah, di sini dikatakan untuk memuji kemuliaan-Nya. Untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi Tuhan menginginkan kita hidup bagi kemuliaan namanya. Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan untuk menjaga diri agar kita, hidup kita, memuji kemuliaan-Nya. Tuhan juga yang bertindak di dalam hidup kita, menjaga, memelihara iman kita secara tuntas dan sempurna, sehingga tunailah semua yang Allah inginkan di dalam kita, yaitu hidup kita sepenuhnya menyatakan kemuliaan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku adalah orang pilihan yang ditentukan sejak semula supaya melalui dan di dalam hidup Bapak Ibu, nama Tuhan dipermuliakan. Hidup Bapak Ibu betul-betul berharga di mata Tuhan, karena di dalam kehidupan kita Ia mempercayakan diri dan kasih karunia-Nya, supaya oleh kita nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus memimpin dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Hamba-Mu menyerahkan semua anggota KPW, dari yang terkecil sampai yang tertua, dari yang muda sampai lanjut usia. Biarlah mereka semua menyadari penuh bahwa Roh Kudus memimpin dan membimbing mereka, memelihara iman mereka, sehingga dari keseharian hidup mereka dalam keadaan apapun, mereka selalu dapat merasakan betapa besarnya kasih-Mu, sehingga hati mereka melimpah dengan syukur kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin.